Dari situ kita bisa mengetahui secara runtut bagaimana suatu produk atau kemasan bisa sampai ke tangan kita. Nah, setelah kita selesai menggunakan produk atau kemasan itu, mestinya kita juga bisa mengembalikan barang atau kemasan pasca pakai itu tepat melalui runtutan tadi secara terbalik, yaitu mengembalikannya ke toko tempat kita membeli, lalu toko mengembalikannya ke produsen yang membuat barang atau produk itu. Sekarang kita bahas lagi tentang bagaimana produsen bertanggung jawab pada sisa produk atau sisa kemasannya yang biasa kita sebut sampah. Pertama, kita harus paham dulu siapa yang terlibat dalam penyebaran suatu kemasan atau produk. Ada sedikitnya 4 pihak. Pertama, produsen bahan baku, kedua, produsen produk atau kemasan, atau importir kalau barang itu diimpor dari luar negeri, kemudian penjual produk atau kemasan, yang keempat, pembeli atau kita sebagai konsumen. Dari situ kita bisa mengetahui secara runtut bagaimana suatu produk atau kemasan bisa sampai ke tangan kita. Nah, setelah kita selesai menggunakan produk atau kemasan itu, mestinya kita juga bisa mengembalikan barang atau kemasan pasca pakai itu tepat melalui runtutan tadi secara terbalik, yaitu mengembalikannya ke toko tempat kita membeli, lalu toko mengembalikannya ke produsen yang membuat barang atau produk itu. Karena mereka yang tahu bagaimana cara untuk mendaur ulang barang atau kemasan secara optimal. Untuk bisa menyerap barang atau kemasan sisa secara optimal, mereka bisa bekerja sama dengan bank sampah, TPS 3R, atau pengelola sampah lainnya dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat atau konsumen. Jadi, konsumen sebagai penimbul sampah bertanggung jawab untuk memilah dan mengembalikan sampah itu pada pihak produsen untuk bisa didaur ulang, dan pihak produsen itu bertanggung jawab untuk mendaur ulang. Makanya pada kemasan dan produk itu harus ada label teknis untuk daur ulang dan label ekonomis untuk insentif bagi konsumen yang sudah bekerja sebagai ujung tombak dari proses daur ulang. Dengan cara ini, barang atau kemasan dimanapun berada itu bisa kembali ke produsen untuk bisa didaur ulang melalui arus balik distribusinya. Kalau gitu pemulung, perosok nanti kehilangan pekerjaan dong? Enggak. Pemulung bisa bekerja di bank-bank sampah, TPS 3R, atau pengelola sampah yang lain untuk bisa memilah detail sampah yang disetorkan oleh masyarakat untuk bisa kembali ke produsennya. Karena kalau sistem ini berjalan, pasti akan banyak sampah datang dan kemasan, baik kemasan maupun produk yang harus dipilah sesuai barang atau kemasan dan sesuai produsen yang membuatnya. Sementara pengepul itu bisa bekerja sama dengan perusahaan produsen untuk memproses barang dan kemasan-kemasan tadi dari bank sampah atau TPS 3R yang sudah mengumpulkan tadi, dan pengepul bisa memprosesnya untuk menjadi barang setengah jadi untuk nanti dipakai oleh produsen sebagai bahan baku daur ulangnya. Yang jelas proses ini tidak menyingkirkan siapapun dalam sistem pengelolaan sampah yang selama ini sudah berjalan. Justru mengoptimalkan sistem daur ulang dari pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH juga tidak akan kehilangan pekerjaannya. Tapi DLH tidak akan lagi sibuk mengangkut sampah ke TPA ya. Mereka akan sibuk mengangkut sampah, mereka akan sibuk mengangkut bahan baku daur ulang dari bank-bank sampah atau TPS 3R ke pendaur ulang atau ke produsen. Dalam proses ini, semua tidak ada yang gratis. Semua akan mendapatkan untung dari apa yang dikerjakannya masing-masing. Konsumen mendapatkan insentif dari pengelola sampah atau memilah sampah, kemudian pengelola sampah juga akan mendapatkan untung, mendaur ulang mendapatkan untung, pemerintah juga bisa mendapatkan untung. Nah, begitulah proses EPR, tanggung jawab produsen yang diperluas, sehingga semua pihak bisa mendapatkan untung, dan yang terpenting adalah lingkungan kita akan bersih dan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dari lestarinya, dari bersihnya lingkungan kita. Lain kali kita bahas yang lain. Salam sehat.